Indonesia dibalik terkenal dengan atlet badmintonnya, kemudian juga dengan kepulauannya, wisatanya. Indonesia juga pada zaman dahulu terkenal dengan keilmuan. Banyak ulama-ulama di Mekah ataupun di Timur Tengah yang lahir dari Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana cerita hidupnya? Saksikan video ini sampai selesai. Dalam khazanah keilmuan Islam klasik Salafiyah di Indonesia termasuk di dunia, nama Syekh Nawawi Al-Bantani jelas sudah tidak asing lagi. Beliau adalah salah seorang putra terbaik Indonesia yang dalam sejarahnya memiliki pengaruh sangat besar di pusat studi Islam yang saat itu berada di Mekah. Sebagai guru besar dalam berbagai faan ilmu pengetahuan, baik tafsir, fikih, tauhid, lughah maupun adab, Syekh Nawawi jelas memiliki kapasitas keilmuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh ulama pada masanya di seluruh dunia. Paling tidak melalui murid-muridnya, oleh karenanya di antara sekian banyak nama putra terbaik Indonesia yang pernah menjadi kampiun di pusat-pusat keislaman dunia, nama Syekh Nawawi Al-Bantani jelas merupakan tokoh paling sentral. Di samping itu, meski berada di Mekah, melalui murid-murid yang berasal dari Indonesia seperti Syekh Khalil Waliullah Bangkalan Madura, Kiai Haji Asy'ari, bawean murid sekaligus anak menantu Syekh Nawawi dari putri beliau yang bernama Maryam binti Syekh Nawawi, dan Hadratu Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau aktif memantau perkembangan Islam dan politik di Indonesia yang saat itu berada di bawah tekanan kolonial Belanda. Beliau juga banyak menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia, bahkan di Mekah melalui sebuah perkumpulan yang disebut Koloni Jawa. Dengan berbagai ikhtiar dan sumbangsih, beliau aktif membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di sana. Demikian besar pengaruh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beberapa julukan kehormatan dari Saudi Arabia, Mesir, Suriah pun diberikan kepadanya. Di antaranya adalah Syaidu Ulama Al-Hijaz, pemuka ulama Hijaz, Al-Mufti, pemberi fatwa, dan Al-Faqih, pakar fikih, orang yang sangat dalam ilmunya. Beliau juga cukup produktif dalam menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam banyak cabang ilmu pengetahuan. Tidak mengherankan jika Syekh Nawawi Al-Bantani juga mendapat julukan si pena emas. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Setelah menjadi ulama besar dan tersohor, beliau dikenal dengan nama Syekh Abu Abdil Muthani Muhammad Nawawi ibnu Umar ibnu Arabi At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi, suatu nama yang secara lengkap menyebut identitas diri dan daerah asalnya. Ayahnya, Kiai Haji Umar bin Arabi, adalah seorang ulama dan penghulu di Tanara, sedangkan ibunya, Nyai Zubaidah, adalah penduduk asli Tanara. Di masa kecil, Syekh Nawawi Al-Bantani menganyam pendidikan dari orang tuanya. Kemudian ia belajar kepada Kiai Sahal Banten dan Kiai Haji Yusuf Purwakarta. Pada sekitar usia 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji ke Mekah dan bermukim di sana selama 3 tahun. Selama itu, ia banyak menimba ilmu pengetahuan dari beberapa syekh di perguruan tinggi di Masjidil Haram, seperti Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Selain itu, ia juga belajar di Madinah di bawah bimbingan Syekh Muhammad Khatib Al-Hanbali. Pada sekitar tahun 1248 Hijriah atau 1831 Masehi,
ia kembali ke tanah kelahirannya di Tanara dan mengelola pesantren peninggalan orang tuanya. Namun karena kondisi politik kolonial yang tidak menguntungkan, maka selama selama 3 tahun di Tanara, ia kembali ke Mekah dan memperdalam lagi ilmu pengetahuan kepada Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Yusuf Sumulawini, dan Syekh Abdul Hamid Ad-Daghistani. Di Mekah, beliau tinggal di perkampungan Syekh Ali. Selain belajar di Mekah dan Madinah, beliau juga pernah menimba ilmu pengetahuan di Mesir dan Syam, Syria. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang ditekuninya selama sekitar 3 dekade, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian mengajar di Masjidil Haram, Mekah. Murid-murid beliau berasal dari berbagai pelosok dunia termasuk Indonesia. Seorang murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama Syekh Abdul Shattar Ad-Dahlawi menceritakan bahwa sejak belajar di Mekah, Madinah, Mesir, dan Syria, beliau dikenal sebagai seorang yang sangat bersahaja, takwa, zuhud, dan tawadu, di samping memiliki jiwa dan kepekaan sosial yang sangat tinggi serta bertindak tegas dalam hal kebenaran. Beliau adalah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang dikenal sangat ahli dalam ilmu tafsir, tauhid, fikih, lughah, dan juga tasawuf. Pernah suatu ketika beliau diajak berkunjung untuk pertama kalinya ke Mesir oleh Syekh Abdul Karim bin Bukhari bin Ali, seorang tokoh tarekat Qadiriyah yang juga berasal dari tanah Banten. Meskipun beliau Syekh Nawawi baru pertama kali ke Mesir, nama beliau saat itu sudah sangat populer dan amat disegani oleh ulama-ulama di sana lantaran tulisan-tulisannya yang banyak dibaca dan dipelajari. Sesampainya di Mesir, para ulama Mesir bertanya kepada Syekh Abdul Karim bin Bukhari bin Ali, "Kami telah banyak mendengar tentang seorang ulama asal Jawa di Mekah yang bernama Syekh Muhammad Nawawi. Tulisan-tulisannya telah berulang kali dicetak di sini. Sungguh, jika diibaratkan makanan, tulisan-tulisan beliau sangat lezat rasanya. Kami semua sangat mendambakan bisa bertemu dengan beliau." Syekh Abdul Karim bin Bukhari bin Ali lalu memegang pundak Syekh Nawawi dan menjawab, "Hadza huwa, inilah beliau." Kontan setelah mereka mengetahui Syekh Nawawi berada di tengah-tengah mereka, mereka langsung berebut mencium tangan beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat dalam usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di kediamannya di Syi'ib Ali, Mekah. Jenazah beliau dikebumikan di pekuburan Ma'la, Mekah, berdampingan dengan kuburan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytsami dan Siti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau wafat meninggalkan 4 orang putri. Ruqayyah, Nafisah, Maryam dinikahkan dengan murid beliau yang bernama Kyai Asy'ari Bawean dan Zahrah. Guru-guru di antaranya guru-guru Syekh Nawawi di Mekah, yaitu Syekh Nawawi belajar kepada beberapa ulama terkenal pada zaman itu. Di antara mereka yang dapat dicatat adalah Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hanbali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Asbullah Al-Maliki, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Shihabuddin, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Abdul Hamid Daghestani, Syekh Yusuf Sanbulawani, Syekhah Fatimah binti Syekh Abdus Samad Al-Falimbangi, Syekh Yusuf bin Arsyad Al-Banjari atau yang sering disebut Datuk Kalampayan dari Martapura, Kalimantan, Syekh Abdus Samad bin Abdul Rahman Al-Falimbangi, Syekh Muhammad Kinan Al-Falimbangi, Syekh Aqib bin Hasanuddin Al-Falimbangi, dan lain-lain. Kemudian murid-muridnya yang berasal dari Nusantara banyak sekali yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara mereka ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng, Jawa Timur, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Jawa Tengah, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin, Banten, Syekh Muhammad Zainuddin bin Badawi Asyumbawi, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Syekh Abdus Sattar bin Abdul Wahab Asyidiki Al-Maki,
Sayyid Ali bin Ali Habsyi Al-Madani, dan lain-lain. Toklaba Al-Fatani juga mengaku menerima satu amalan wirid dari Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani yang diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah seorang cucunya yang mendapat pendidikan sepenuhnya dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Jawi Al-Bantani. Banyak pula murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang memimpin secara langsung barisan jihad di Cilegon melawan penjajahan Belanda pada tahun 1888 Masehi. Di antara mereka yang dianggap sebagai pemimpin perlawanan perjuangan di Cilegon ialah Haji Wasid, Haji Abdurrahman, Haji Haris, Haji Arsyad Tahwil, Haji Arsyad Kasir, Haji Akid, dan Tubagus Haji Ismail. Para ulama pejuang bangsa ini adalah murid Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikadar di Mekah.